Probolinggo menetapkan 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo pemilihan 2024. Nomor urut 1, Zulmi Nur Hasani, Haji Abdul Rasid SE, diusul PDIP, Partai Demokrat dan PAN. Pasangan calon nomor urut 2, Dr. Muhammad Haris Fahmi AHZ, diusul oleh PKB, Gerindra, Golkar, PKS, dan P3. Baik, terima kasih pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Kini saatnya penyampaian visi misi program kerja pasangan calon yang disampaikan oleh masing-masing wakil bupati. Diberikan waktu 2 menit untuk memaparkan visi misi dan kita akan mulai dari calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati segenap penyelenggara pemilu, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Probolinggo, yang kami hormati seluruh undangan dan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang berbahagia, wabil khusus paslon nomor urut 2. Izinkan kami menyampaikan visi dan misi ZR. Visi mewujudkan Kabupaten Probolinggo berakhlak mulia, yang semakin sejahtera dan berdaya saing. Visi ini selaras dengan misi yang akan kami kerjakan, mapan pembangunan, mapan pertumbuhan ekonomi, mapan pemerataan infrastruktur, mapan tata kelola pemerintahan, mapan ongku daya saing daerah. Bahwa kami pasangan ZR yang telah bertekad untuk mewakafkan diri menjadi pelayan masyarakat, memiliki program-program unggulan yang berbasis optimal pelayanan dan lintas sektoral, mulai dari pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang mencapai kesejahteraan. Di sektor kesehatan kami bertekad bahwa masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar prima, mudah dan gratis mulai dari program ibu hamil, melahirkan dan mendapatkan hak anak lahir berupa akte kelahiran diantar langsung oleh petugas. Di sektor ekonomi membuka lapangan kerja dan membutuhkan dan menumbuhkan investasi yang mudah dan tidak berbelit-belit. Mendirikan program perguruan tinggi negeri adalah program kami di bidang pendidikan. Memberikan pelayanan yang baik pada petani, nelayan, dan program-program lain yang berorientasi pada upaya penyelesaian program daerah. Demikian visi dan misi ini kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waktu habis. Terima kasih atas pemaparan visi misi dari calon wakil bupati dari nomor urut 1. Ya, berikutnya kita akan simak visi misi program kerja pasangan calon nomor urut 2 yang disampaikan oleh calon wakil bupati, dan kami berikan waktu 2 menit untuk memaparkan visi misi. Sudah siap? Sudah. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Hong Ulun Basuki Langgeng. Yang saya hormati Forkopimda yang hadir pada malam hari ini, Ketua KPU beserta jajaran, Ketua Bawaslu beserta jajaran, para panelis yang terhormat, Paslon nomor urut 1 Mas Zulmi dan Bapak Haji Abdul Rasid beserta seluruh para pendukung baik Paslon 1 maupun Paslon 2. Tak lupa seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo, apa kabar? Saya saja jengki. Alhamdulillah, menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan bagi masyarakat. Saat ini Kabupaten Probolinggo masih memiliki banyak persoalan untuk diselesaikan. Antara lain layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang masih belum merata. 3 ribuan anak putus sekolah dan buta huruf. Pengangguran juga masih tinggi. Dukungan bagi pesantren dan lembaga keagamaan juga masih sangat terbatas. Para petani masih mengeluhkan sulit dan mahalnya harga pupuk. Oleh karena itu, kami hadir dan berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih anti korupsi. Jalan mulus sampai pelosok desa. 10.000 beasiswa hingga sarjana. 20 miliar untuk pesantren kecil, madrasah diniyah, lembaga keagamaan serta guru-guru ngaji. Probolinggo sehat, bebas stunting, cukup dengan KTP, bisa berobat di mana saja. Masyarakat rentan
dan warga disabilitas dijamin haknya serta terlindungi. Saya, Fahmi Abdul Haq Zaini, calon wakil bupati dari Dr. Muhammad Haris. Kami berdua dipertemukan oleh sebuah cita-cita mulia, yaitu membawa Kabupaten Probolinggo menjadi kabupaten yang lebih Probolinggo. Probolinggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Ya, terima kasih atas pemaparan visi misi dari calon wakil bupati nomor urut 2. Hadirin dan pemirsa, seluruh visi misi telah disampaikan oleh seluruh calon wakil bupati Kabupaten Probolinggo. Usai jeda debat publik kedua, pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo 2024 akan kembali dengan penajaman visi misi menjawab pertanyaan dari panelis. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo 2024. Dalam sesi kali ini seluruh calon Wakil Bupati diuji terkait tema debat, menjawab pertanyaan panelis secara acak yang telah disiapkan di dalam amplop. Baik, terima kasih. Salah satu indikator IPM bidang pendidikan adalah harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Probolinggo yang masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Beberapa kendala antara lain karena kondisi perekonomian masyarakat sehingga tidak bisa melanjutkan putra-putranya untuk meneruskan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Kemudian belum meratanya akses pendidikan yang bermutu terutama di daerah tertinggal. Untuk itu kami, pasangan saya, ketika ditakdir memimpin Kabupaten Probolinggo, kami akan memastikan program pemerintah baik dari tingkat pusat maupun provinsi yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk bisa sekolah itu harus betul-betul dikawal. Dan kemudian kami juga akan memberikan 10.000 beasiswa hingga sarjana. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan kita, kami juga akan memberikan program 1.000 rehab sekolah gratis dan juga mempersiapkan subsidi transportasi bagi anak-anak ke sekolah agar tidak ada lagi kesulitan anak-anak untuk sampai ke sekolah. Dan yang terakhir tentu perbaikan terkait infrastruktur jalan karena memang ini membuat lancar siswa-siswi kita sampai pada sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Itu program yang sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2. Tentunya nanti apabila kami juga ditakdir, insya Allah kita selalu berkoordinasi dengan paslon nomor 2 bagaimana pendidikan ke depan itu lebih baik lagi. Dan untuk yang kami sarankan juga ya bahwa untuk pendidikan Kabupaten Probolinggo ini paslon nomor urut 1 ini punya program adalah mapan pendidikan dasar tentunya ya bagi anak-anak sekolah yang masih sekarang ini masih membayar seragam dan lain sebagainya, kita tidak lagi akan dibebaskan itu seragam baik tingkat SD maupun di SMP atau ibtidaiyah maupun tsanawiyah ya. Dan juga memberikan honor 1 juta pada pengajar ya, pada pendidik itu. Terima kasih. Terima kasih Haji Rashid karena sudah sepakat dengan program yang kami bawa. Tapi selain masalah-masalah yang dikemukakan, saya kira pemberdayaan dan peningkatan kualitas ekonomi pada masyarakat Kabupaten Probolinggo ini adalah salah satu hal yang membuat masyarakat bisa mendorong agar putra-putranya bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat lanjut. Jadi kami fokus untuk bisa memberikan beasiswa sampai sarjana sebanyak 10.000 sehingga kemudian ini bisa menurunkan angka indeks pembangunan manusia yang saat ini di Kabupaten Probolinggo masih ada di keurutan nomor 4. Terima kasih. Tema 1, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Soal F, subtema pelayanan bidang administrasi dan kependudukan.
Di era digital saat ini, banyak inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Salah satunya adalah pelayanan berbasis digital seperti Go Digital. Akan tetapi menjadi masalah ketika banyak warga yang belum menggunakan smartphone atau handphone Android dalam mendukung identitas kependudukan digital atau IKD. Dari sekitar 800.000 warga yang memiliki KTP baru 15.000, mohon maaf saya ulangi lagi, dari sekitar 800.000 warga yang memiliki KTP baru 15.000 yang sudah melakukan aktivasi IKD. Pertanyaannya, strategi apa yang akan dilakukan saudara dalam menciptakan kebijakan kepada warga agar melakukan identitas kependudukan digital atau IKD yang sesuai dengan jumlah penduduk yang memiliki KTP? Kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk dapat menjawab dengan durasi waktu 2 menit. Sudah siap? Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada masyarakat semuanya, bahwa KTP ini adalah wajib hukumnya dan itu merupakan satu identitas untuk bepergian kemana dan lain sebagainya. Makanya itu perlu disosialisasikan pada masyarakat semua. Oleh karena itu kami apabila nanti ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bupati dan wakil bupati, tentunya akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk supaya masyarakat itu bisa mempunyai KTP elektronik, karena KTP elektronik bisa untuk bayar, bisa untuk mendaftar kesehatan tanpa bayar juga ya, ada melahirkan juga itu gratis dan lain sebagainya. Maka dari itu kami ingin sekali agar supaya KTP ini perlu dimaksimalkan untuk mendapatkan identitas KTP. Terima kasih. Terima kasih Bapak Haji Abdul Rasid, tapi rasanya yang panjenengan sampaikan belum menjawab pertanyaan. Yang ditanyakan tadi juga terkait dengan digitalisasi layanan. Karena itu kalau kami, paslon saya ditakdir untuk memimpin Kabupaten Probolinggo, maka hal yang ingin kami laksanakan adalah bagaimana kemudian akses layanan teknologi ini bisa sampai pada seluruh lapisan, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Jadi masyarakat yang masih belum mempunyai handphone ataupun Android bisa cukup datang ke desa ataupun kecamatan untuk bisa mendapatkan layanan digitalisasi. Dan terkait dengan pentingnya KTP, ya karena memang KTP ini perlu didorong agar seluruh masyarakat betul-betul bisa memiliki, karena dengan KTP kemudian banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapatkan. Cukup sekian, saya. Terima kasih. Terima kasih Rabhami sarannya, dan insya Allah nanti ke depan saya yakin dan percaya nanti apa yang disampaikan oleh Rabhami kita akan laksanakan juga. Dan ini memerlukan suatu komunikasi baik intent dan dengan Rabhami, karena ini sudah cukup pakar juga tentang masalah kependudukan dan KTP, insya Allah kita gandeng untuk melaksanakan program-program ini. Terima kasih. Masih tersisa waktu 38 detik Bapak. Sudah cukup? Cukup. Hadirin dan pemirsa, debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo 2024 masih akan kembali sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo 2024. Maka di segmen ini, calon Wakil Bupati diuji pertanyaan dari tema yang tersisa, yaitu tema 2. Dan kami persilakan pertanyaan pertama dipilih calon Bupati nomor urut 1. Dan mohon bersiap terlebih dahulu calon Wakil Bupati masing-masing. Silakan Bapak untuk bisa berdiri di podium. Selanjutnya akan kami bacakan, mohon diperhatikan pertanyaan hanya dibacakan 1 kali saja. Tema 2. Menyelesaikan persoalan daerah, soal D, subtema kesejahteraan sosial.
Ada sekitar 7.600 jiwa kaum difabel atau disabilitas di Kabupaten Probolinggo. Akan tetapi, pemerintah daerah kurang serius menanganinya. Terbukti hingga saat ini belum ada peraturan daerah atau perda yang melindungi kaum difabel di Kabupaten Probolinggo. Padahal mereka berhak untuk diperlakukan secara layak, humanis, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, infrastruktur yang ramah difabel seperti kamar mandi, guiding block masih sangat minim. Pertanyaannya, strategi apa yang akan saudara lakukan agar perda sebagai payung hukum kaum difabel dalam memberi pelayanan prima dirasakan oleh saudara kita para difabel di Kabupaten Probolinggo? Terima kasih. Nanti apabila kami jadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo, kami akan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk membicarakan tentang masalah ini, dan kami upayakan secepatnya perda itu akan selesai dan terbit, ya. Dan kami akan melibatkan pemerintah dan juga berjalan dengan baik. Setiap mengambil suatu keputusan selalu akan melibatkan masyarakat dan juga tokoh masyarakat, baik dari kalangan pondok pesantren, LSM, dan semuanya akan kami libatkan untuk agar supaya apa yang kita putuskan ini menjadi keputusan yang baik, berguna bagi masyarakat yang ada di desa maupun di seluruh Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami bertemu dengan kawan-kawan masyarakat rentan dan kawan-kawan disabilitas yang memang banyak mengeluhkan terkait dengan kondisi mereka hari ini. Termasuk diantaranya adalah jaminan. Kalau pelatihan sudah sangat sering dan seterusnya. Tapi konkretnya seperti apa? Oleh karena itu saya ini juga kebetulan alhamdulillah ketua partai gitu loh. Punya 9 anggota di parlemen dan koalisi pengusung kami itu ada 35 kursi di parlemen. Jadi untuk mengusahakan bagaimana kemudian menerbitkan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pada masyarakat rentan dan kaum difabel itu betul-betul sangat memungkinkan. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Masih tersisa 13 detik. Saya Alhamdulillah, responnya cukup bagus sekali. Cuma namun demikian kami ingin ya pada semua pasangan calon yang pendukung paslon nomor 1 ini kita jawab, sebelum terlanjur pikir-pikirlah dulu, sebelum engkau menyesal kemudian. Oleh karena itu, kalau ingin baik Probolinggo, apa yang sudah diutarakan barusan, coblos nomor 1 mapan ongku. Cek sakasa saya, cek sakacak saya, tapi mapan ongku. Probolinggo mapan ongku. Terima kasih. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi di Maret 2023, angka kemiskinan reguler di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan 0,07% atau bertambah 1.790 jiwa dibanding tahun 2022. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Probolinggo menempati urutan nomor 4 terbesar se-Jawa Timur di bawah Sumeneb, yaitu 18,7%, Bangkalan 19,35%, dan Sampang 21,76%. Sementara data kemiskinan ekstrim tahun 2022 sebesar 13,18% atau sejumlah 37.740 orang dan menempati urutan 5 terbesar se-Jawa Timur. Di sisi lain, data Kemensos menunjukkan terdapat sekitar 227.000 warga miskin di Kabupaten Probolinggo sebagai penerima manfaat atas bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai
atau BLT. Pertanyaannya, kebijakan apa yang akan saudara lakukan agar penerima bantuan sosial seperti BLT ini bisa naik kelas menjadi warga yang berdaya? Kami persilakan Cawagup Calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab. Baik, terima kasih. Angka kemiskinan di Probolinggo memang masih menjadi momok dan harus menjadi perhatian serius bagi kita semua. Oleh karena itu, kalau kami pasangan saya ditakdir untuk memimpin Kabupaten Probolinggo, maka beberapa hal di antara yang akan kami lakukan adalah mendorong bagaimana kemudian bisa memunculkan ekosistem perekonomian, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Kalau di tingkat desa mungkin kami akan mendorong bagaimana kemudian melahirkan UMKM sehingga bisa memunculkan kemandirian ekonomi. Termasuk diantaranya adalah kami berkomitmen agar toko kelontong yang ada di Kabupaten Probolinggo itu bisa naik kelas. 3.000 toko kelontong naik kelas adalah program kami. Kemudian selain itu tentu adalah dukungan untuk akses permodalan yang dimudahkan sehingga masyarakat bisa lebih memanfaatkan hal tersebut. Untuk kaum milenial, kami juga mempunyai program akan membuat 10 rumah kreatif milenial. Jadi anak-anak muda kemudian bisa berkreasi dengan kemampuan dan skillnya sehingga bisa menjadi agen-agen untuk mempromosikan keunggulan-keunggulan kita. Termasuk di antara program yang juga tadi ditanyakan adalah terkait dengan BLT. Kami juga ingin mendorong, karena by data Probolinggo ini juga lebih banyak perempuan, kami juga ingin mendorong untuk Kabupaten Probolinggo ke depan harus bisa melahirkan 1.000 pengusaha perempuan. Terima kasih. Cara untuk mengentas kemiskinan saya pikir ini bisa dilakukan dengan upaya yaitu membuka suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat agar bisa mampu untuk bekerja untuk mengentas kemiskinan tersebut. Saya pikir ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak yang terlantar itu adalah dibeli oleh negara. Oleh karena itu ini merupakan satu tanggung jawab pemerintah juga untuk bagaimana agar supaya kemiskinan itu bisa menurun dari 17% dan insya Allah nanti kalau kita jadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo kita akan turunkan menjadi 10%. Terima kasih. Masih tersisa 10 detik Bapak, bisa dimanfaatkan waktunya. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya. Waktu berakhir, waktu Sudah, habis. Terima kasih Pak Haji Abdur Rasid yang saya hormati. Saya kira daripada bernyanyi mending Anda fokus untuk menjawab pertanyaan. Yang ditanyakan Insya Allah adalah tadi sudah dijawab Tidak semua. boleh menyela Bapak, izin. Kami yang persilakan. ditanyakan tadi adalah program konkret. Kalau hanya membuka program, membuka peluang itu konkretnya seperti apa di lapangan. Jadi itu yang ditanyakan. Jadi saya kira lebih direct, lebih to the point, konkretnya itu apa yang akan panjenengan lakukan. Terima kasih. Di segmen kali ini adalah debat terbuka antar calon wakil bupati. Masing-masing calon berhak bertanya ke calon lain, lalu dijawab. Jawaban yang diberikan kemudian berhak ditanggapi oleh penanya. Pertanyaan wajib adalah seputar tema, visi misi serta program kerja, dan durasi untuk mengajukan pertanyaan adalah 1 menit. Selanjutnya durasi untuk menjawab adalah 2 menit, menanggapi 1 menit. Dan di segmen debat terbuka, di segmen 4 yang bertanya, ini nanti akan kami berikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 2. Untuk itu masing-masing calon wakil bupati bisa Bapak-Bapak untuk menuju ke podium terlebih dahulu dan nanti bertanya ke Cawagup 1 dan waktu 1 menit dimulai nanti saat berbicara. Selanjutnya kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 bertanya ke calon wakil bupati nomor urut 1 dengan durasi waktu 1 menit. Sudah siap Bapak? Siap. Tahan dulu. 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pada Pak Haji Abdur Rasid. Di Kabupaten Probolinggo terdapat
beberapa wilayah yang saat musim hujan mengalami dampak banjir. Seperti Desa Sumberjo, Kecamatan Tongas, Desa Kedung Dalam, Kecamatan Dringu, dan lainnya. Jika Anda terpilih, strategi preventif dan kuratif apa yang akan dilakukan untuk mengurangi wilayah-wilayah tersebut bebas banjir? Terima kasih. Untuk mengentas banjir, ya, untuk permasalahan banjir itu kami pikir nanti itu bisa dilakukan melalui program-program, baik program desa maupun dari kabupaten tentang masalah irigasi dan lain sebagainya. Perlu itu diperbaiki. Kalau itu bertepatan dengan jalan kabupaten, itu diarahkan untuk agar kabupaten itu membenahi. Namun demikian kalau itu yang ada di desa, itu tentunya program itu harus ada di desa dan sinergi dengan pemerintah kabupaten. Dan sekarang ini banyak ya jasmas-jasmas yang perlu diberikan pada desa-desa itu agar supaya ya desa itu bisa untuk melaksanakan pelaksanaan irigasi atau pembangunan di jalan desa itu. Terima kasih. Masih tersisa waktu 1 menit Bapak. Cukup? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Sekali lagi Pak Haji Abdul Rasid, yang saya tanyakan adalah strategi preventif dan kuratif. Teknisnya itu seperti apa? Konkretnya itu bagaimana? Kalau kami, pasangan saya ditakdir, maka langkah preventif yang akan kami lakukan adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan revitalisasi lingkungan-lingkungan sehingga dampak-dampak bencana itu bisa berkurang. Kemudian terkait dengan mitigasi bencana, kesadaran bencana oleh masyarakat, sehingga masyarakat aware atau waspada terhadap potensi-potensi adanya bencana. Berikutnya baru kemudian adalah optimalisasi dan maksimalisasi dari pemerintah agar ketika terjadi bencana itu cepat, tanggap, dan responsif. Terima kasih. Terima kasih. Yang perlu kami tanyakan pada Rafahmi, bagaimana caranya untuk agar supaya pertanian kita bisa jadi swasembada pangan, dan tentunya juga bagaimana untuk menyikapi apabila harga itu jatuh. Jadi pengendaliannya mulai pola tanam, bagaimana pembiayaannya, dan juga bagaimana caranya untuk agar supaya hasil pertanian itu tidak anjlok sesuai dengan harga dasar pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi persoalan pertanian ini adalah penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Probolinggo. Oleh karenanya harus betul-betul mendapatkan perhatian serius. Nah, persoalan selama ini banyak sekali keluhan-keluhan bahwa para petani kita itu masih sulit dan merasakan mahalnya pupuk sehingga hasil-hasil pertanian mereka tidak maksimal dan tidak optimal. Oleh karena itu masalah dasar ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sehingga para petani kemudian betul-betul bisa merasa terbantu dengan ketersediaan dan murahnya persoalan pupuk ini sehingga hasil pertanian mereka itu bisa optimal. Lebih dari itu kami juga punya program. Kami ini ingin menciptakan ekosistem perekonomian yang mendukung para petani sesuai dengan keunggulan wilayah masing-masing. Jadi kalau di daerah atas itu mungkin ada satu pasar transit untuk sayuran, ada yang khusus buah-buahan, ada yang khusus untuk tembakau dan seterusnya, sehingga hasil-hasil pertanian itu bisa langsung dijual dan dirasakan oleh para petani. Terima kasih. Mungkin ini kebalikannya, saudara ya. Ini jawabannya kurang memenuhi sasaran yang saya tanyakan, bagaimana polanya untuk bagaimana supaya bisa hasil pertanian itu bagus dan sesuai dengan dasar-dasar pemerintah. Ini tadi saya akan menjawab ya tentang masalah pupuk ya. Ini biar semuanya tahu bahwa pupuk ini adalah permintaan nomor 10 tahun 2023 dan juga permintaan nomor 1 tahun 2024. Dan pupuk itu sudah ada yang namanya e-alokasi yang dari pusat. Jadi tidak bisa merubah itu. Misalnya suatu contoh, si A ini mendapatkan pupuk 1 kintal, ya 1 kintal. Siapa yang salah? Mari kita benahi bersama. Namun demikian nanti kita punya program ya, akan mensubsidi pupuk
sebanyak berapapun jumlah kebutuhan tembakau dan juga waktu kentang serta habis. kubis. Terima kasih. Waktu berakhir. Untuk pertanyaan di segmen 5, kami berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 terlebih dahulu untuk dapat bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Untuk itu kami mengundang masing-masing calon wakil bupati dari masing-masing paslon untuk kembali ke podium. Sudah siap? Sudah. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Ini seputar dengan masalah pangan dulu, karena pangan ini merupakan idola kita. Kalau dulu pada tahun 1984, Impres 484, sehingga Pak Harto pada waktu itu Presiden kita mendapatkan suatu penghargaan dari FAO yang diundang pada waktu itu, kalau tidak keliru itu di Manila, tepatnya tanggal 27 Maret itu ya. Sehingga Indonesia ini adalah sebagai swasembada pangan. Sehingga pada waktu itu untuk Indonesia bisa mengekspor atau bisa membantu ke negara Asia sekitar kurang lebih 100.000 ton. Bagaimana polanya ya? Yang tadi sudah saya sampaikan itu agar bisa berjalan sesuai dengan Impres 484 yang sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan persoalan swasembada pangan yang hari ini memang menjadi perhatian pemerintah pusat kita. Dan kebetulan sekali kami ini calon yang didukung oleh Partai Gerindra yang hari ini mempunyai presiden. Jadi program termasuk di antara program yang ingin kami berikan adalah bagaimana kita ke depan mempunyai pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif. Artinya apa? Program dari pemerintah daerah itu menjadi sinergi dengan program di atasnya sehingga kemungkinan untuk mendapatkan support berkaitan dengan kelancaran program tersebut itu menjadi sangat memungkinkan. Jadi persoalan swasembada pangan sekali lagi berkaitan dengan masalah pertanian. Mau direncanakan seperti apapun pertanian ini, tapi kalau persoalan dasarnya tidak diselesaikan ya nggak bisa. Apalagi kebutuhan utama petani itu kan adalah pupuk. Jadi saya kira ini perlu diselesaikan terlebih dahulu untuk petani itu bisa mengoptimalkan ladang-ladang pertanian mereka. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Masih tersisa waktu 30 detik. Sudah cukup. Terima kasih Rah. Ini seputar di urusan pupuk terus. Yang saya tanyakan bagaimana program ke depan ini supaya swasembada pangan itu bisa teratasi. Ya pertama harus membenahi dulu program-program yang dari pusat, tentunya yang harus dikucurkan ke bawah. Misalnya satu contoh dulu, pada tahun 1984 Binmas menjadi Binmas. Terus yang jadi BUD menjadi KUD. Akhirnya menyusunlah program-program itu bagaimana sekiranya pertanian itu bisa jadi swasembada pangan, tentunya lewat permodalan, biaya garap dibiayai oleh pemerintah, pupuknya pun ya sesuai dengan apa yang dilaksanakan atau yang ditabur ini ke sawah itu yang disubsidi oleh pemerintah. Kalau sekarang kan subsidinya dulu baru itu pupuknya ada. Kalau dulu berapapun jumlah pupuk yang keluar itu disubsidi oleh pemerintah. Waktu habis. Sekali lagi, program swasembada ini sangat berkaitan erat dengan lahan pertanian. Mau diatur seperti apapun, persoalan dasarnya itu perlu diselesaikan. Kita tahu kalau pupuk ini adalah persoalan nasional, semua dijatah oleh pemerintah pusat. Kami kalau ditakdir untuk memimpin Kabupaten Probolinggo akan memastikan bahwa kebutuhan pupuk ini betul-betul sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jangan ada lagi
oknum-oknum yang memainkan persoalan pupuk sehingga petani ini sangat dirugikan ke depan. Jadi saya kira itu agar kita bisa menyelesaikan persoalan swasembada kita. Kalau kemudian persoalan dasarnya tidak selesai, saya kira nonsen ngomong program-program itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haji Abdul Rasid. Pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kualifikasi pendidikan, serta penempatan pegawai di Kabupaten Probolinggo belum sepenuhnya sesuai dengan standar jabatan dan rencana pengembangan karir pegawai. Kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan sistem meritokrasi pemerintahan sehingga pelayanan masyarakat bisa optimal? Terima kasih. Faktor yang pertama, ingin memberikan suatu pendidikan atau pelatihan pada semua guru-guru, baik guru SD maupun honor dan lain sebagainya, dan itu pun akan dikasih gaji kurang lebih 1 juta per bulan, baik guru ngaji dan lain sebagainya. Dan itu pun ya, dan itu pun ada di program kita ya, program kita bahwa untuk pendidikan di Kabupaten Probolinggo nantinya akan mendirikan suatu perguruan tinggi negeri, dan insya Allah nanti pada tahun 2005-2006 sudah terwujud. Dan di samping itu pula ya, bagi tenaga-tenaga pengajar yang masih sekarang ini sudah mencapai 10 tahun mengabdi di pendidikan dan lain sebagainya sebagai guru, nanti akan diupayakan menjadi guru P3K. Dan itu mungkin barangkali sekedar gambaran-gambaran dari kami, ya mohon maaf apabila itu jawaban tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan itulah manusia tidak luput dengan salah dan khilaf. Namun demikian kebenaran itu adalah milik Allah semata. Terima kasih. Masih tersisa waktu Bapak 36 detik, sudah cukup? Baik, terima kasih. Kalau berkaitan dengan program-program dan pemberian reward pada pegawai, kami juga punya programnya. Tapi yang saya tanyakan bukan itu Pak Haji. Sistem meritokrasi, panjenengan paham nggak meritokrasi itu apa? Jadi meritokrasi ini adalah penempatan seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, sehingga pekerjaan yang dilakukan itu bisa maksimal dan optimal. Saya kira sekali lagi, strategi apa yang panjenengan akan lakukan agar penyesuaian kepegawaian kita itu betul-betul bisa memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat. Terima kasih. Santai aja Gus. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Ya itulah. Jadi untuk menempatkan suatu porsinya ya sesuai dengan job description-nya, itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kemampuan dari orang itu sendiri. Kalau ahlinya itu bidang pertanian, lalu ditaruh di pendidikan, itu nonsen juga kan itu kan. Tadi yang saya paparkan itu adalah merupakan program unggulan kita tentang masalah pendidikan itu sesuai dengan apa porsi dan keahlian kita. Misalnya dokter suruh jadi ngurus embong dan lain sebagainya, jalan dan lain sebagainya, itu kan hal yang tidak mungkin kan ya. Itulah gambaran-gambar ini sesuai dengan porsi bentuk keistimewaannya masing-masing. Terima kasih. Yuk kita santai, Bapak kira tidak tegang. Waktu berakhir, waktu habis. Ya, hadirin dan pemirsa, segmen selanjutnya adalah segmen terakhir. Usai jeda, mari kita akan dengarkan orasi politik untuk meyakinkan Anda warga Kabupaten Probolinggo memilih calon wakil bupati di pemilihan 2024. Pastikan Anda tetap bersama kami di TV9 Nusantara. Hadirin dan pemirsa, sampailah kita di penghujung debat publik kedua pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2024. Namun sebelum kita dengarkan closing statement dari masing-masing calon, kami akan memberikan kesempatan untuk para pendukung menyampaikan yel-yel. Dimulai pendukung pasangan calon nomor urut 2. Silakan, waktu 1 menit untuk yel-yel. Kami persilakan.
Terima kasih, waktu yel-yel sudah cukup. Dan sebelum kami akan lanjutkan untuk yel-yel dari pendukung nomor urut 1, kami persilakan masing-masing calon bupati dan wakil bupati untuk berdiri terlebih dahulu. Untuk berdiri calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon. Pasangan calon untuk berdiri bersama. Baik. Selanjutnya, mohon tenang. Selanjutnya kami juga beri kesempatan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit untuk yel-yel dimulai dari sekarang. Cukup Bapak Ibu, cukup. Cukup, kami mohon untuk tenang agar fokus calon tidak terpecah, mohon tertib. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan calon wakil bupati Kabupaten Probolinggo 2024 untuk memberikan closing statement, berorasi politik, mengajak warga ikut memilih dan menyukseskan Pilkada 2024. Karena sebelumnya dimulai dari nomor urut 1, di segmen ini kami memberikan kesempatan kepada nomor urut 2 untuk memulai memberikan closing statement, berorasi politik dengan durasi 3 menit, dimulai ketika berbicara. Hadirin yang saya hormati, baik yang hadir di tempat ini maupun seluruh warga Kabupaten Probolinggo yang menyaksikan dari rumah. Kami, saya dan Gus Haris, diajarkan oleh orang tua dan guru-guru kami bahwa jabatan adalah amanah. Maka kami harus bersungguh-sungguh dalam bekerja dan melayani masyarakat. Dan jabatan adalah ibadah. Maka dari itu kehadiran kami harus bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya pada masyarakat. Dan jabatan itu haruslah adil, karena kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Malam ini saya hadir tidak hanya sebagai seorang wakil dari Gus Haris. Saya hadir dan berdiri di sini sebagai wakil dari seluruh warga Kabupaten Probolinggo untuk meraih mimpi dan harapan menuju Probolinggo baru. Kami hadir sepenuhnya untuk masyarakat Probolinggo. Kami percaya dengan dukungan seluruh masyarakat Probolinggo yang sejahtera, amanah religius, serta eksis berdaya saing bukan hanya mimpi tetapi kenyataan yang akan kita wujudkan bersama. Kami tetap memegang teguh prinsip sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kami. Orang yang hidup di Indonesia dan tidak melakukan perjuangan, dia telah berbuat maksiat. Orang yang hanya berpikir tentang ekonominya sendiri dan pendidikannya sendiri, dia juga telah berbuat maksiat. Kita semua harus berpikir tentang perjuangan rakyat banyak. Pada kesempatan kali ini kami hadir secara sengaja menggunakan udeng Tengger, salah satu pakaian khas masyarakat Tengger. Udeng ini mempunyai makna filosofis sebagai pengingat dan pengendali diri agar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ada sebuah semboyan yang tercantum di logo Kabupaten Probolinggo, prasaja ngesti wibawa. Maka Probolinggo harus dibangun dengan kesungguhan dan kejujuran sehingga sejahtera masyarakatnya, makmur nelayan dan petaninya, generasi milenial, generasi emas Probolinggo mendatang. Probolinggo, Probolinggo, caplas lebar, caplas lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih tersisa 9 detik, sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 memberikan closing statement dengan durasi 3 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami ucapkan terima kasih banyak pada panitia penyelenggara debat malam ini dan tentunya pada seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo yang berbahagia. Alhamdulillah debat malam ini berjalan dengan lancar, sukses dan aman. Kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo, wabil khusus paslon nomor 2, apabila dalam debat tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Kami adalah manusia biasa, tentunya tak lepas dari salah dan hilaf. Karena kesempurnaan milik Allah semata. Karena itu kami apabila ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala nanti menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo, kami siap untuk menjalankan visi dan misi ini sebaik-baiknya. Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk Kabupaten Probolinggo, serta kami ingin menjadikan Kabupaten Probolinggo menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aman, damai, sejahtera, dan mapan nunggu. Terakhir, izinkanlah kami berpantun. Cangkoncang gomirena, samper carong cek mirana ongku, cek sang posang pamilena, cokop mile nomor setong mapan nunggu. Nomor setong mapanongku, nomor setong mapanongku, cek sak kasak setong bayi, cek sak kasak setong bayi, cek sak kasak setong bayi. Kita ini adalah semuanya sahabat. Betul katanya Roma Irama, sesungguhnya nilai teman yang saling setia lebih dari saudara. Maka dari itu, cek atau karan, gula nyonde kepanjenengan semua, termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo. Tanggal PT lekor yang akan datang, pilih dan coblos nomor 1. Nomor 1 mapan ong. Nomor 1 mapan ong. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa 29 detik Bapak, sudah cukup? Sudah. Saling berdekatan. Dan sekali lagi berkesempatan hari ini kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus warga Kabupaten Probolinggo, bahwa persaingan yang terjadi saat ini adalah kompetisi yang berlangsung secara fair, menyenangkan, dan dilandasi dengan kesadaran siap menang, siap kalah.